Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak mengabsen kalian ya. Bapak di sini akan bercerita tentang keadaan lingkungan kita saat ini. Saat ini kenapa masih musim hujan? Ada yang tahu? Karena musim hujan saat ini itu diakibatkan oleh matahari yang membuat air laut menjadi menguap, sehingga air tersebut menjadi awan. Sehingga awan tersebut bila mana sudah kelihatan hitam pekat, maka akan turun hujan di sebagian tempat di bumi kita ini. Jadi pada pagi hari ini Bapak mau bertanya pada anak-anak sekalian, siapa yang pernah pergi ke pantai? Apa saja yang kalian lihat? Jelas pasti Bapak menyebutnya kapal. Coba Anda amati kapal tersebut, bila mana dari kejauhan hanya terlihat pucuknya, dan dari dekat kenapa kelihatan semuanya? Ada yang tahu? Karena bumi kita ini bulat. Bila mana kita di daratan akan terlihat rata. Jadi Bapak di sini akan memasuki topik yaitu struktur bumi. Jadi alangkah baiknya anak-anak untuk mengeluarkan buku catatannya. Bapak di sini akan menjelaskan apa itu struktur bumi dan bagian-bagian apa saja Kak yang ada pada di bumi dan matahari. Struktur bumi. Jadi struktur bumi, coba amati gambar ini anak-anak. Struktur bumi terdiri atas inti bumi dalam, inti bumi luar, mantel bumi. Jadi bila mana kita melihat bumi kita di atmosfer, dia akan terlihat berwarna kebiru-biruan, yang terdiri atas daratan dan lautan, dan dia juga terlihat bulat pepat pada katupnya. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan apa inti bumi dalam. Inti bumi dalam terdiri atas logam-logam yang sangat padat dan sangat panas. Karena inti bumi dalam terdiri atas logam yang sangat panas dan padat. Bila mana kita lihat di inti bumi luar itu tersusun atas zat cair dan zat yang sangat panas dan padat. Mantel bumi bisa kita lihat yaitu yang kita lihat saat ini seperti kerak bumi yang di bawahnya yaitu terdiri atas inti bumi luar dan inti bumi dalam. Bila mana kita melihat kerak bumi, nah Bapak di sini akan bertanya apa itu kerak bumi? Jadi kerak bumi itu ya yang kita tempati ini seperti ada daratan dan lautan. Kita bisa melihat pegunungan, adanya kehidupan yaitu di kerak bumi. Jadi di kerak bumi itu terdiri atas kerak samudra dan kerak benua. Jadi sebelum Bapak bertanya tentang bumi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang bagian-bagian bumi? Bila mana adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian belum paham, boleh dipertanyakan. Sebelum kita memasuki ke matahari. Matahari adalah benda langit yang dapat memancarkan sinar cahaya. Sinar cahaya yang dipancarkannya sendiri. Benda langit yang dapat memancarkan sinar dinamakan bintang. Matahari adalah bintang panas yang letaknya amat paling dekat dengan bumi. Jarak bumi
Jarak bumi ke matahari sekitar 5 kilometer. Jadi, matahari tersusun atas lapisan-lapisan penyusun matahari. Lapisan penyusun matahari terdiri atas inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Jadi, Bapak akan menerangkan apa itu inti matahari. Inti matahari terletak di bagian dalam matahari. Suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Wah, panas benar. Inti matahari dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua, fotosfer. Fotosfer adalah lapisan permukaan matahari yang menghasilkan cahaya yang dapat dilihat bentuknya bulat. Dan menyilaukan, serta merupakan lapisan yang paling terang. Tebal lapisan fotosfer kira-kira 300 km. Yang ketiga, kromosfer. Kromosfer adalah lapisan gas tebal yang mengelilingi matahari dan tampak bercahaya merah muda. Ini kromosfer. Jadi, kromosfer merupakan lapisan atmosfer matahari yang paling bawah dan tebalnya mencapai 16.000 km. Yang terakhir, korona. Ini korona yang bentuknya melingkar. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar. Korona tampak seperti mahkota. Yang terang benderang di sekeliling bayang-bayang bulan saat terjadi gerhana matahari total. Nah, setelah Bapak menjelaskan apa sajakah struktur matahari, mungkin Bapak di sini akan menjelaskan apa sajakah manfaat sinar matahari. Pernahkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada sinar matahari? Wah, mungkin gelap dunia ini ya. Apa manfaat sinar matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Manfaat sinar matahari antara lain sebagai berikut. Tolong dicatat yang benar-benar ya anak-anak. Yang pertama, A. Sumber penerangan di bumi. Pada siang hari, sinar matahari menerangi bumi. Tanpa adanya sinar matahari, bumi menjadi dingin dan gelap gulita. Yang B. Sumber panas di bumi, adanya panas matahari menyebabkan air di permukaan bumi menguap. Uap air terkumpul membentuk awan yang akhirnya terjadi hujan panas. Matahari juga dapat mengeringkan benda-benda yang basah. Coba jemurlah baju yang basah. Setelah beberapa waktu, baju tersebut tentu menjadi kering. Yang C. Untuk keperluan industri sebagai energi alternatif, misalnya penggerak mobil tenaga surya dan kompor matahari. Pemanfaatan sinar sebagai sumber energi alternatif dapat mengurangi pencemaran udara. Bahan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Tanpa sinar matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Jadi, bila mana anak-anak belum paham tentang penjelasan Bapak, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberi tugas rumah. Tolong anak-anak keluarkan buku pelatihannya. Soal yang pertama, planet yang memiliki kehidupan adalah. Yang kedua, bintang terdekat dari bumi adalah. Yang ketiga, bumi memiliki atmosfer yang berguna sebagai. Yang keempat, matahari dikelilingi oleh planet-planetnya karena. Yang kelima, jarak matahari dengan bumi sekitar. Mungkin 5 saja cukup ya anak-anak.
Minggu depan tolong dikumpul PR-nya. Mungkin pelajaran hari ini Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum